perkembangbiakan tumbuhan. Kalian bisa lihat bukunya halaman 96, 97, 100 dan 103. Langsung gabung aja jadi satu ya. Ya, sudah dibuka belum? Ya, sudah ya. Nah, sekarang di sana ada materi yang pertama dulu tentang perkembangbiakan dengan umbi. Nah, langsung bacakan ya di sini. Yang pertama adalah umbi adalah organ tumbuhan yang mengalami perubahan ukuran dan bentuk sebagai akibat perubahan fungsinya. Kemudian umbi adalah salah satu perkembangbiakan dengan tumbuhan secara vegetatif. Kemudian vegetatif apa itu artinya? Adalah cara tumbuhan berkembang biak yang tidak melalui proses perkawinan ya. Kemudian umbi pada tumbuhan terbagi 3 macam, yaitu yang pertama umbi batang. Contohnya adalah kentang dan ubi jalar ya. Itu namanya tadi umbi batang, yaitu pada kentang dan ubi jalar. Kemudian yang kedua umbi akar, yaitu bagian akar yang membesar karena berfungsi sebagai tempat cadangan makanan, contohnya wortel. Yang ketiga umbi lapis, yaitu umbi yang berlapis-lapis dan tumbuh tunas di tengahnya, contohnya bawang. Kalau kita buka bawang itu pasti ada berlapis-lapis, nah makanya namanya umbi lapis. Kemudian bunga bakung dan bunga tulip. Nah, sekarang yang kedua, perkembangbiakan dengan spora. Contoh tanaman yang berkembang biak dengan spora adalah jamur, lumut, dan tumbuhan paku. Bentuk spora serupa dengan biji, namun bentuknya sangat kecil sehingga tidak dapat dilihat dengan mata ya. Kita nggak bisa melihat dengan mata kepala sendiri, tetapi dapat dilihat dengan mikroskop. Artinya ini alat naklana, alat yang melihat benda kecil, yang bisa melihat benda kecil namanya mikroskop. Spora berasal dari sel yang berubah fungsi menjadi alat perkembangbiakan. Nah, jadi asalnya itu sel, kemudian berubah fungsinya menjadi alat perkembangbiakan. Kemudian yang kedua, jamur yang tumbuh liar di kebun terjadi ketika spora jatuh ke tanah yang lembab dan subur. Jadi kalau tanahnya tandus, dia juga nggak akan tumbuh. Kemudian spora yang jatuh tersebut berubah menjadi alat perkembangbiakan dan mengisap makanan hingga tumbuh menjadi tumbuhan jamur yang baru. Biasanya di tanah-tanah di tempat yang lembab atau yang basah. Kemudian yang selanjutnya, mencangkok tanaman. Perkembangbiakan vegetatif buatan adalah perkembangbiakan vegetatif yang terjadi karena ada bantuan manusia. Jadi kalau manusia tidak membantu berarti bukan namanya vegetatif buatan. Kemudian perkembangbiakan vegetatif diantaranya cangkok, stik, okulasi, dan runduk. Mencangkok adalah usaha untuk memperbanyak tumbuhan dengan cara membuat akar baru pada bagian batang. Biasanya batang itu dipotong kemudian disambung dengan batang yang lain, itu namanya mencangkok. Kemudian batang yang telah tumbuh akarnya dapat dipotong dan ditanam menjadi tanaman baru. Tumbuhan yang biasa dicangkok adalah jambu, mangga, jeruk, dan belimbing. Ya. Kemudian selain itu tanaman hias juga ada yang dapat dicangkok, misalnya bunga nusa indah, melati, dan soka. Syarat yang tumbuhan yang akan dicangkok antara lain tidak terlalu tua dan tidak terlalu muda, artinya sedang supaya lebih bagus. Kemudian ukurannya juga tidak terlalu besar, batangnya lurus, cabang berwarna coklat muda dan kulitnya mulus. Tahapan mencangkok, yang pertama membuat keratan melingkar pada cabang. Jarak keratin adalah 5-10 cm. Nih, caranya ada jadi tidak sembarangan. Kemudian mengupas kulit batang dan membersihkan kambium sehingga kelihatan kayu yang berlendir. Nih, berarti di dalam kayu itu ada yang berlendir. Nah, itu nanti yang akan dianunya Kemudian yang ketiga membungkus atau menutup cangkokan dengan tanah yang diberi pupuk. Nah, jadi cara mencangkok itu tidak sembarang memasukkan atau tidak sembarang buat. Jadi ada caranya supaya tanaman dapat berkembang biak dengan baik. Nah, coba lihat gambar di sebelahnya. Perkembangbiakan vegetatif alami tumbuhan. Nih contoh spora kayak gini. Ini tunas dan tunas adventif, ini geragi. Nah, kemudian yang di bawah umbi batang.
Nih, umbinya ya di bawah sini, kemudian bawang, umbi akar, wortel ya, di atasnya ini ada akarnya, kemudian akar tinggal seperti bumbu masakan nak lah, kayak jahe, kemudian apa lagi? Janar kalau bahasa Banjarnya, nah itu macam-macam. Nah, jadi untuk pelajaran kita hari ini tadi tentang perkembangbiakan tumbuhan melalui beberapa macam tadi vegetatif, alami, dan buatan. Ya, kiranya materi Lausa hari ini hanya itu. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Dadah.